Ya, kita kembali berjumpa pada pembelajaran kimia, nak. Kita lanjut penentuan delta H reaksi berdasarkan hukum Hess. Melalui proses pembelajaran ini, diharapkan kalian akan dapat menentukan atau menghitung delta H reaksi berdasarkan hukum Hess. Hukum Hess bunyinya bahwa perubahan entalpi reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir dan tidak bergantung pada jalannya reaksi. Berdasarkan hukum Hess, penentuan delta H reaksi dapat dihitung melalui penjumlahan dari perubahan entalpi beberapa reaksi. Ya, kita lanjutkan, nak. Jadi misalkan ada reaksi antara A dan B menjadi D, ya. Jadi ini adalah reaksi A dan B menjadi D. Reaksi ini bisa berlangsung dua tahap, nak. Jadi yang pertama A plus B dia akan menjadi C plus B terlebih dahulu. Kemudian baru C plus B dia menjadi D, ya. Jadi ini adalah siklus energi pembentukan zat D. Coba perhatikan bahwa tanda panahnya, kalau tidak ada keterangan, kalian lihat tanda panahnya, ya. Semuanya menuju ke D. Jadi ini adalah pembentukan zat D. Berdasarkan hukum Hess bahwa delta H reaksi itu sama dengan delta H sama dengan delta H1 ditambah delta H2. Ya, perhatikan, nak. Langsung kita ke contoh soal. Yang pertama, perhatikan skema reaksi di bawah ini. Jadi ada suatu reaksi N2 plus 2O2 akan menghasilkan 2NO2. Ya, kemudian reaksi ini bisa berlangsung dengan dua tahap. Jadi akan menjadi 2NO plus O2 terlebih dahulu, baru dia akan menjadi 2NO2. Nah, diketahui delta H1 sama dengan plus 66 kJ, delta H2-nya belum diketahui, nak, sedangkan delta H3 sama dengan min 114 kJ. Jadi sudah kita bisa melihat bahwa yang ditanyakan adalah delta H2. Ya, kembali Ibu ingatkan bahwa untuk menjawab soal, perhatikan tanda panahnya. Jadi tanda panahnya semua menuju ke NO2, sehingga ini merupakan reaksi pembentukan NO2. Sehingga berdasarkan hukum Hess bisa kita membuat suatu persamaan bahwa delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Sehingga kalau ditanya delta H2 itu adalah delta H1 min delta H3. Langsung kita masukkan delta H1-nya plus 66 kJ min delta H3-nya min 114 kJ. Sehingga akan mendapatkan plus 66 kJ plus 114 kJ sama dengan plus 180 kJ. Perhatikan bahwa ada tanda panah, tanda plus, ya. Plus 180 kJ ini merupakan reaksi endoterm, nak. Ibu kembali ingatkan bahwa tanda positif menunjukkan reaksi endoterm, reaksi yang memerlukan kalor. Lanjut soal kedua, nak. Perhatikan diagram tingkat energi berikut. Jadi ada suatu diagram tingkat energi. Ini adalah suatu reaksi antara 2S bereaksi dengan 3O2. Dia akan menghasilkan 2SO3. Diketahui delta H1 sama dengan min 790,4 kJ. Nah, reaksi ini juga bisa berlangsung dua tahap. Jadi tahap yang pertama itu dia menjadi 2SO2 plus O2. Diketahui bahwa delta H2 sama dengan min 593,8 kJ. Kemudian tahap yang kedua baru dia menjadi 2SO3. Delta H3-nya belum diketahui, ya. Sehingga berdasarkan diagram di atas tentukanlah delta H3. Ya, kembali Ibu ingatkan, silakan dilihat tanda panahnya untuk menyelesaikan soal, ya, membantu menyelesaikan soal. Jadi dari diagram tingkat energi ini kita bisa membuat suatu persamaan bahwa delta H reaksi sama dengan delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3, ya. Delta H1 sama dengan delta H2 plus delta H3. Sehingga delta H3 sama dengan delta H1 min delta H2. Sehingga kita langsung masukkan delta H1-nya adalah min 790,4 kJ, min delta H2-nya adalah min 593,8 kJ, sehingga mendapatkan hasil min 196,6 kJ. Sehingga Ibu ingatkan kembali bahwa tanda min atau negatif itu artinya bahwa reaksi ini adalah reaksi eksoterm, nak, reaksi yang melepaskan kalor. Ya, nak, kita lanjut soal yang nomor 3. Diketahui data entalpi sebagai berikut. Jadi ada 3 buah persamaan termokimia, ya.
lengkap dengan delta H reaksinya. Kemudian hitunglah entalpi pembentukan CaOH 2 kali. Ya, bagaimanakah cara menyelesaikan soal seperti ini? Jadi, kita mulai dari apa yang ditanya, Nak. Yang ditanya adalah pembentukan CaOH 2 kali. Kita buat reaksi daripada pembentukan CaOH 2 kali ya. CaOH 2 kali dibentuk dari unsur-unsurnya, yaitu unsur Ca, hidrogen, dan oksigen. Kemudian kita cocokkan reaksi yang diminta dengan reaksi yang ada. Jadi Ibu ingatkan kembali bahwa reaksinya harus disetarakan ya. Kebetulan ini reaksi sudah setara. Sekarang kita cocokkan pada masing-masing reaksi yang ada. Kita mulai mencocokkan dengan reaksi yang pertama. Kita cocokkan apanya yang sama, Nak, reaksi pertama dengan reaksi yang diminta. Unsur apa atau zat apa yang sama? Coba kalian perhatikan bahwa ada yang sama, itu adalah Ca dan oksigen. Ya, Ca dan O2. Nah, karena O2 itu tidak saja ada pada reaksi pertama, akan tetapi juga ada pada reaksi kedua, kita fokus pada Ca. Pada Ca ya. Reaksi yang diketahui Ca-nya ada 2 koefisiennya. Sedangkan Ca yang diminta ada 1. Sehingga reaksi yang nomor 1 kita ubah dengan cara dibagi 2. Kita tuliskan reaksi yang setelah dibagi 2. Ca, mula-mula ada 2 Ca menjadi Ca ya. O2, mula-mula ada 1 O2 menjadi setengah O2. CaO, mula-mula ada 2 CaO menjadi CaO. Sedangkan delta H juga dibagi 2, Nak, menjadi min A/2 kilojoule ya. Bisa, Nak ya. Kemudian reaksi yang kedua, Nak, mari kita cocokkan dengan reaksi yang diminta. Ada apa saja yang sama? Ada hidrogen dan ada oksigen. Akan tetapi yang diminta adalah sebelum reaksi atau sebagai reaktan. Sedangkan yang ada adalah setelah reaksi atau sebagai produk. Yang diminta 1 koefisien hidrogennya, sedangkan yang ada 2 koefisien hidrogennya. Ibu ingatkan juga bahwa kita fokus pada hidrogen ya, H2. Karena oksigen tidak saja hanya ada pada reaksi kedua, juga ada pada reaksi pertama. Sehingga reaksi ini dibagi 2 dan dibalik. Dibagi 2 karena yang kita perlukan 1 koefisien hidrogennya, dibalik karena hidrogen yang diminta berada sebagai reaktan atau zat sebelum reaksi. Ya, kita tuliskan reaksi yang kedua setelah dibagi 2 dan dibalik. Jadi H2 sekarang, H2 plus setengah O2 sebagai reaktan akan menjadi H2O. Delta H yang mula-mula adalah plus B karena dibalik itu menjadi min B. Kemudian dibagi 2/2 kilojoule ya. Jadi ingat, Nak, jika dibalik tandanya juga dibalik. Jika dibagi 2, delta H ikut dibagi 2. Ya. Sekarang kita lanjut mencocokkan dengan reaksi yang ketiga. Apa yang sama dengan yang kita minta, Nak? Yang diminta. Yang sama adalah CaOH 2 kali. Koefisiennya 1, berada sebagai produk. Yang diminta juga koefisiennya 1, berada sebagai produk. Sehingga reaksi ini tetap, Nak. Tidak usah kita ubah lagi, tinggal kita menuliskannya kembali. Setelah semua reaksi kita tuliskan ya, sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan yang dibutuhkan. Sekarang kita jumlahkan sesuai hukum Hess ya, bahwa delta H itu sama dengan delta H1 tambah delta H2 tambah delta H3. Nah, bagaimana caranya menjumlahkan? Jika ada zat yang berada sebagai produk dan sebagai reaktan itu sama, bisa kita mudahkan. Ya, di sini contohnya ada CaO sebagai reaktan, ada CaO sebagai produk. 1 koefisiennya ya, sama-sama 1, sehingga ini habis dimudahkan. Ada H2O sebagai produk,
Ada H2O juga sebagai reaktan, sama-sama koefisiennya 1 sehingga habis dimudahkan. Sehingga kita sekarang tinggal menjumlahkan ya, jumlahkan saja ya. Yang sebelum reaksi kita jumlahkan di sebelum reaksi, yang setelah reaksi kita jumlahkan dan tuliskan di setelah reaksi ya. Sehingga sudah sesuai nak, Ca sudah langsung sesuai dengan apa yang diminta. Setengah O2 ditambah setengah O2 menjadi O2. Hidrogennya ada 1, sudah ada hidrogennya 1. Menjadi CaOH 2 kali delta H sama dengan delta H1 ditambah delta H2 ditambah delta H3. Langsung dijumlahkan nak ya. Jadi seperti ini nak. Menyelesaikan soal-soal hukum Hess, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, semoga dapat dipahami anak-anak. Semoga selalu bersemangat belajar dari rumah. Kalau mau berusaha pasti bisa ya. Semoga dapat belajar kimia dengan menyenangkan walaupun kita tidak pernah berjumpa ya. Terima kasih Ibu ucapkan karena kalian sudah mau belajar, karena kalian sudah memenuhi tugasnya dengan baik ya, sudah nyetor tugas tepat waktu. Yang belum mengumpulkan tugas silakan penuhi anak ya, ikuti proses dengan baik. Terima kasih.